Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita hari ini adalah penggunaan tanda baca. Perkenalkan, nama Ibu Sri Anida. Kemudian kepada yang terhormat dosen pengampu Mu'alim Muhammad Majidi MPD, PGMI semester 2A, Istiqi Amuntai. Selamat pagi semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Oh ya anak-anak, tanamkan di dalam hati kalian bahwa menuntut ilmu itu hanya semata-mata niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memaparkan apa-apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Pertama, kita akan mengetahui apa itu arti tanda baca. Kemudian kita mengetahui fungsi dari tanda baca. Selanjutnya jenis-jenis tanda baca. Kemudian Ibu akan memberikan suatu soal atau latihan dan kita akan berlatih. Dan nanti juga Ibu akan menjelaskan bagaimana sih menjawabnya. Ibu akan menyimpulkan apa isi materi kita hari ini. Kemudian Ibu akan menutup pembelajaran. Kemudian pengertian tanda baca. Tanda baca merupakan simbol bahasa tersebut mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing. Suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Kemudian tanda baca adalah simbol yang tidak berkaitan dengan fonem atau suara atau kata dan perasa di sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan, serta intonasi dan jeda yang bisa diamati sewaktu pembacaan. Selanjutnya, fungsi tanda baca. Pertama, untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. Kedua, untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Ketiga, untuk memberi penegasan kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Keempat, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Terakhir, untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Kemudian yang selanjutnya jenis-jenis tanda baca. Pertama, tanda titik. Tanda titik merupakan tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat atau menjadi penutup sebuah kalimat. Contohnya, para siswa kini sedang belajar di kelas. Akhirnya. Yang kedua, tanda koma adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat dan juga memisahkan suatu unsur dalam sebuah perincian. Contohnya
Contohnya, kelompok kami terdiri dari Popon, Budi, Ari, dan juga Bintang. Yang ketiga, tanda titik dua adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan sebuah perincian dan digunakan pada naskah drama untuk memisahkan antara nama dan dialog. Contohnya, sebanyak 3 orang siswa resmi menjadi calon ketua OSIS SMAN 77, di mana ketiga siswa itu antara lain Deva Anugrah, Adhira Saputra, dan Ganesha Pabeswara. Keempat, tanda hubung adalah tanda yang digunakan untuk menghubungkan atau memisahkan kata. Contohnya, bagiku dia adalah gadis paling cantik se-Pontianak. Kemudian jenis tanda baca selanjutnya nomor 5. Tanda petik adalah tanda yang digunakan untuk mengutip sesuatu. Biasanya digunakan untuk mengutip dialog di dalam sebuah naskah cerita. Contohnya, saat sukses nanti, kau jangan sampai lupa dari mana kau berasal, ujarnya kepadaku. Keenam, tanda seru adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan sebuah kalimat perintah untuk yang menunjukkan intonasi dan perasaan. Contohnya, tolong jangan kau beritahu soal itu kepadanya. Ketujuh, tanda garis miring adalah tanda yang digunakan untuk nomor surat, nomor pada alamat. Selain itu juga digunakan sebagai pengganti kata atau. Contohnya, kopi bisa disajikan dengan air panas atau dingin. Kedelapan, tanda kurung adalah tanda yang digunakan untuk mengganti tambah keterangan. Adik anak Pak Awan akan melanjutkan studi ke Belanda tahun depan. Jadi, adik itu adalah anaknya Pak Awan. Kesembilan, tanda tanya adalah sebuah tanda yang digunakan pada akhir kata atau kalimat yang menunjukkan sebuah pertanyaan. Jadi, siapa, bagaimana, seperti itu. Contohnya, siapa yang semalam mengantarmu pulang ke rumah? Baik, selanjutnya kita akan berlatih ya anak-anak. Kita mari berlatih. Soal pertama, siapa yang mendapat nilai 100 Pak? Tanda baca yang salah dalam kalimat di atas adalah A. Tanda petik 2 di awal kalimat dan tanda seru. B. Tanda petik 2 di awal kalimat dan tanda koma. C. Tanda koma dan tanda seru. D. Tanda seru di akhir kalimat. Nomor 2, nomor surat itu bukan seperti yang ditulis sebelumnya, melainkan 004 SDN 19/2019. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah A, B, garis miring, C, tanda hubung, D, titik. Nomor 3, puisi bulan terdapat di dalam kumpulan puisi pada malam. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah A. Tanda petik 2 yang menggapit kata bulan. B. Tanda petik 2 yang menggapit pada malam. C. Tanda titik di akhir kalimat. D. Tanda petik 2 setelah kata malam. Nomor 4, harga telur ayam sedang naik, sedangkan sekarang harganya mencapai 28.000 per kilogram. Sementara itu, harga kebutuhan pokok lain justru harganya turun. Cabai, gula, dan beras
adalah contoh barang kebutuhan pokok yang turun harganya. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat di kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Kemudian Ibu akan menjawab dari soal tadi dan coba menjelaskan. Nomor 1, soalnya siapa yang mendapat nilai 100 Pak? Tanda baca yang salah dalam kalimat di atas adalah, jadi jawabannya adalah A. Penulisan yang benar adalah siapa yang mendapat nilai 100 Pak. Jadi tanpa petik 2 di awal kalimat dan tanda seru, harusnya menggunakan tanda tanya. Nomor 2, soalnya nomor surat itu bukan seperti yang ditulis sebelumnya, melainkan 004 garis miring SDN 01 garis miring 9 tanda hubung 2019, jadi harusnya itu tanda garis miring juga. Jadi jawabannya adalah C. Tanda hubung seharusnya diganti dengan tanda garis miring. Kemudian nomor 3, pada bulan terdapat di buku kumpulan puisi pada malam. Kesalahan tanda baca dalam kalimat di atas adalah, jadi jawabannya adalah B. Tanda petik yang mengapit pada malam. B. Judul buku penulisan hanya ditulis miring tanpa tanda garis miring. Kemudian nomor 4, harga telur ayam sedang naik. Sekarang harganya mencapai 28.000 per kilogram. Jadi kesalahannya itu ada di kalimat kedua. Jawabannya B. Jadi kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat kedua, yakni penulisan nominal rupiah. Penulisan yang benar seharusnya 28.000 rupiah. Rupiah itu pakai 02 di belakang. Kemudian Ibu akan menyimpulkan seluruh pembelajaran kita hari ini. Fungsi tanda baca adalah tanda-tanda yang dipakai di dalam sistem ejaan. Tanda baca adalah salah satu dari sekian jenis ortografi. Tanda baca banyak sekali jenis dan tipenya, yang masing-masing mempunyai fungsi yang tidak sama. Fungsi tanda baca secara umum adalah untuk menjaga keefektifan komunikasi. Setiap tanda baca mempunyai aturan penggunaan dan fungsinya sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat. Penggunaan yang salah akan menyebabkan kericuhan dan mengganggu kelancaran komunikasi. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan manfaat dan bersama-sama kita membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.